Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memulai perkuliahan kearsipan kita yang untuk pertemuan yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah ruang lingkup kearsipan. Materi kita pertama ini adalah ruang lingkup kearsipan. Yang pertama adalah pengertian arsip. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, arsip adalah naskah yang dibuat atau diterima oleh lembaga pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kemudian naskah yang dibuat dan diterima oleh badan swasta atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Jadi semua bentukan naskah yang diterima baik lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta atau perorangan dapat dikatakan sebagai arsip menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971. Jenis arsip berdasarkan fungsi, yang pertama adalah arsip dinamis, yang kedua adalah arsip statis. Yang dimaksud dengan arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Jadi arsip dinamis ini arsip yang masih digunakan di berbagai kantor baik swasta maupun pemerintahan karena masih digunakan secara langsung. Jadi arsip dinamis itu adalah berkas-berkas naskah-naskah yang masih dipakai. Jadi dinamakan arsip dinamis dan biasanya penyimpanannya pun nanti di tempat-tempat terdekat gitu ya. Berbeda dengan arsip statis. Arsip statis tidak dipergunakan secara langsung. Jadi arsip ini adalah arsip yang disimpan. Kadang-kadang di sebuah perusahaan ada namanya ruangan arsip spesial. Itu biasanya kalau udah masuk ke induknya dia masuk ke arsip statis karena sudah tidak dipakai. Tapi kalau masih ada di sub bidang-bidang tertentu, biasanya arsip yang disimpan di bidang-bidang itu adalah arsip dinamis karena sewaktu-waktu masih bisa dipakai. Fungsi arsip yang pertama adalah aktivitas kantor atau organisasi akan berjalan dengan lancar. Dapat dijadikan bukti tertulis apabila terjadi masalah. Nah, misalnya nih, kalian punya slip uang kuliah misalnya gitu ya, itu harus disimpan, harus diarsipkan. Kenapa? Karena akan dibutuhkan suatu waktu nanti menjadi bukti tertulis gitu kalau kalian sudah membayar uang kuliah, atau di kemudian hari ketika kalian menjadi orang sukses misalnya dipermasalahkan kesarjanaan kalian, maka si slip uang kuliah itu bisa menjadi bukti kalau kalian pernah kuliah gitu. Jadi harus diarsipkan, harus disimpan. Kemudian menjadi sarana komunikasi secara tertulis. Nah, misalnya surat menyurat gitu ya. Jadi kalau kita permintaan misalnya atau surat pemberitahuan misalnya itu digunakan untuk alat komunikasi tertulis. Dapat dijadikan bahan dokumentasi yang bisa disimpan jadi kenang-kenangan ya. Kemudian menghemat waktu, tenaga dan biaya. Jadi dengan mengarsip kita lebih mudah mendapatkan materinya, kita lebih mudah mendapatkan bahannya. Jadi nggak hilang gitu. Kemudian sebagai alat pengingat, alat penyimpanan warkat, sebagai alat bantu perpustakaan di organisasi apabila memiliki perpustakaan, merupakan bantuan yang berguna bagi pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan organisasi. Nah, jadi arsip-arsip ini digunakan untuk pengambilan keputusan juga bisa ya. Itu beberapa dari fungsi arsip. Kemudian jenis arsip secara hukum dan perundang-undangan. Yang pertama adalah arsip otentik. Arsip otentik adalah arsip yang di atasnya terdapat tanda tangan asli dengan tinta sebagai tanda keabsahan dari isi arsip yang bersangkutan. Jadi ijazah itu masuk ke dalam arsip otentik. Kenapa? Karena ada tanda tangan asli ataupun surat perjanjian yang ada materainya itu termasuk dalam arsip otentik. Kemudian ada juga arsip tidak otentik. Arsip tidak otentik itu misalnya berkas fotokopian, misalnya fotokopi ijazah, ini tidak otentik. Atau sekarang berkas digital misalnya gitu ya, hasil scanan itu tidak otentik. Jadi tidak ada tanda tangan asli dengan tinta, tidak dalam bentuk fisik, itu tidak otentik. Kemudian nilai guna arsip.
Oke, sebelum masuk ke situ, oke. Ada nilai guna arsip, nilai primer dan nilai sekunder. Jadi yang disebut nilai primer adalah nilai guna administrasi. Nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bentuk pelaksanaan fungsi lembaga instansi pencipta arsip. Jadi sebagai dokumentasi di sebuah perusahaan misalnya gitu ya, untuk digunakan sebagai administrasi. Kemudian nilai guna hukum. Nilai guna hukum itu untuk bukti-bukti hukum. Kayak tadi saya bilang, ketika kalian dipermasalahkan misalnya soal kesarjanaan, maka arsip-arsip kalian seperti ijazah, slip uang kuliah, itu yang kalian arsipkan itu mempunyai nilai guna hukum. Jadi bisa sebagai bukti secara hukum yang sah. Nilai guna keuangan, arsip yang diisikan segala hal yang menyangkut transaksi dan pertanggungjawaban keuangan, misalnya ini kwitansi, cek biru gitu ya. Nilai guna ilmiah dan teknologi, yaitu arsip yang mengandung data ilmiah, teknologi sebagai akibat atau hasil dari penelitian murni atau terapan. Nah, seperti nanti tugas akhir ya. Tugas akhir itu adalah arsip yang nilai guna ilmiah. Jadi ketika kalian melakukan sebuah penelitian, hasilnya itu kalian bukukan misalnya, lalu disimpan sebagai arsip. Nah, suatu-waktu akan digunakan untuk perkembangan keilmuan. Kemudian nilai guna arsip yang berikutnya ada nilai sekunder, yaitu nilai guna pembuktian, yaitu arsip yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga atau instansi tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur fungsinya, dan apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta akibat dari kegiatan tersebut. Kemudian ada nilai guna informasi. Jadi untuk nilai sekunder ada nilai guna pembuktian dan nilai guna informasi. Jadi sebenarnya arsip ini sangat bermanfaat gitu. Jadi ada berkas-berkas apakah itu otentik atau tidak otentik, apakah itu nanti akan berguna atau tidak, maka harus segera diarsipkan. Apakah itu nanti langsung kita gunakan atau tidak, itu semuanya harus kita simpan karena suatu waktu akan dibutuhkan. Nah, contoh arsip misalnya nih surat perjanjian, faktur, kayak slip uang kuliah tuh ya, formulir, data-data, KK, KTP, itu masuk ke dalam contoh arsip. Nah, saat ini materi kita ini kearsipan mengarsip yang manual ya, bukan yang elektronik. Nanti di pertemuan berikutnya dengan dosen yang berbeda barangkali ada kearsipan elektronik. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini saya harap kalian mulai belajar mengarsip dari hal pribadi sebelum masuk ke mengarsip berkas yang sebenarnya. Mengarsip hal pribadi, misalnya apa? Perbaiki letak kamar, misalnya susunan baju, buku-buku, ijazah, KTP dan sebagainya. Coba belajar di arsip, disimpan. Jadi mana yang butuh cepat, mana yang tidak, mana yang sudah digunakan, mana yang tidak, mana yang asli dan fotokopian itu harus diletakkan sesuai dengan kebutuhan. Supaya apa? Supaya nanti ketika mencari tidak kesusahan ya, tidak kalah kabut. Jadi untuk pertama ini hanya ini materi kita, akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih.